Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemuda adalah generasi sekarang dan masa depan gereja. GKJW mengajak kita untuk menghayati peran pemuda dalam gereja melalui Pekan Pemuda GKJW 2020. Tema Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan di tahun 2020 adalah Bergas, Pemuda Berkarya, Bergaya, Berasa dalam Kristus. Melalui tema ini, pemuda dipanggil untuk menjadi pelaku kebenaran di tengah situasi perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan. Hari ini kita akan mengawalinya dalam kebaktian Pekan Pemuda GKJW 2020. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, mulai era kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, hingga kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Pemuda selalu menduduki peranan penting. Semua perolehan ini tidak lain karena kemurahan Tuhan yang mampu menggerakkan setiap anaknya melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pemuda Kristen di tengah-tengah dunia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, maka sukacita itu kita hayati lewat ibadah Pekan Pemuda. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Bisa dengan sukacita, kita bertepuk tangan bersama-sama. Saudara, mari kita mengambil saat teduh. Ibadah Pekan Pemuda hari ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita menundukkan kepala dan mengaku akan segala salah dosa kita, dan marilah bersama kita berdoa. Ya Allah kami sebagaimana kami sering kali bertindak lebih cepat daripada berpikir terlebih dahulu mengenai apa yang kami lakukan sehingga membuat teman, keluarga, bahkan saudara kami di masyarakat terluka hatinya oleh ucapan dan tindakan kami. Kami sering menuding, memperbincangkan, bahkan menghina keburukan atau kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap kami.
Kami gampang mengeluarkan kata-kata kotor, gampang tersulut emosi dengan hal-hal yang mengancam kami. Ya Allah, ampuni kami akan dosa kami, dosa yang kami perbuat terhadap-Mu. Kiranya Engkau melimpahkan pengampunan-Mu atas kami. Serta ajarkan kami untuk menjadi saluran kasih bagi orang lain. Amin. Mari kita sambut dengan memujikan lagu Ku Berikan Hatiku.
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12-15. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Mari bersama-sama kita dengan penuh sukacita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Bertepuk tangan, kita nggak boleh patah semangat karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan apapun itu dan kita harus bersyukurinya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita nyanyikan, rasakan dan lihatlah. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Bagi setiap kita yang percaya bahwa Tuhan adalah jalan damai, mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Bapak Ibu bisa sambil menggerakkan anggota badannya, bisa sambil bersenandung juga.
tema ibadah hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sang firman hidup, ajarlah kami untuk setia kepadamu, bahwa kami bisa hidup semata-mata hanya oleh kuasa kasih yang terlahir dari firman-Mu, setiap firman dari mulut Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami tercipta oleh kuasa penciptaan-Mu itu, dan karenanya jadikan kami selalu setia kepadamu. Kali ini kami menyiapkan hati kami, sempurnakanlah ya Roh Kudus. Berfirmanlah bagi kami, dan jadikan kiranya kami sebagai para pendengar yang baik dan pelaku sabda-Mu yang setia. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita hari ini adalah Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud.
Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini fokus kita, renungan kita ialah tentang lagu yang terdahsyat sepanjang sejarah, ialah lagu cinta. Saudara-saudara, kalau Anda orang muda, pertanyaan kita begini salah satunya. Pernah tahu rasanya patah hati? Ini Bapak bertanya begitu, pernah patah hati? Ya iyalah, gimana? Pastilah. Nah, mungkin pertanyaannya lebih maju lagi. Berapa kali lo patah hati? Nah, begitu mungkin. Apa-apa. Itu rahasia. Ya oke lah. Tapi saudara-saudara begini. Sebenarnya apa tuh yang terjadi kalau disebut diriku patah hati? Itu sebenarnya apa yang terjadi? Kaitannya dengan dunia cinta yang digubah oleh Matius hari ini. Apa sebenarnya? Boleh kalau ada yang mau mencoba. Tapi kira-kira kan itu begini, saudara, cinta itu. Kalau jatuh cinta kepadamu, maka dirimu, saya andaikan, saya bayangkan, saya harapkan, saya impikan, juga jatuh cinta kepadaku. Nah, kalau jatuh cinta itu hanya diriku kepadamu lalu dirimu tidak, nah itulah yang disebut dengan aku patah hati. Karena cintaku bertepuk sebelah tangan atau bahkan tidak bertepuk sama sekali. Jadi frustrasi, rasa cintaku tak terbalas, bertepuk dengan angin. Nah, saudara-saudara, cinta dalam pengertian itu berarti ungkapan hati, ungkapan diri, bisa juga kalimat dari seseorang, seorang subjek kepada orang lain yang juga subjek. Jadi ada dua subjek, subjek satu, subjek dua. Kalau benar, maka saya mengajak bersalaman, dirimu menyambut daku dengan salaman juga. Ya meskipun agak malu-malu sedikit, oke. Yang penting nanti pada saatnya, salaman. Nah itu dia. Jadi ada subjek yang berprakarsa, ada subjek baru yang lain yang menyambutnya. Itu baru keplok namanya. Itu baru ketemu namanya. Selain begitu frustrasi. Selain begitu patah hati. Nah, saudara-saudara,
ayat 37 dan 38 dari Matius. Saya baca ulang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada dasarnya mengasihi yang dimaksudkan di sini sebenarnya saudara, kalau kita cek sedikit ungkapan dalam terjemahan kitab suci, misalnya berbahasa Yunani, frasa awal itu agapeseis kurion ton theon. Apa itu Pak? Itu tadi sekilas dalam kutipan berbahasa Yunani. Khususnya kata yang pertama itu, saudara-saudara, agapeis kurion itu struktur kata itu, kalimat itu menunjuk pada sesuatu yang nanti masih akan. Atau kalau dalam disiplin dalam berbahasa Inggris, future, yang masih akan. Atau kalau itu respon yang akan diberi. Dan kalau itu kalimatnya berupa kalimat lebih tegas, balik mengasihilah dikau. Kira-kira begitu. Balik mengasihilah dikau. Dengan segenap hatimu dan seterusnya kepada Tuhan Allahmu. Jadi sebenarnya saudara-saudara, yang disebut sebagai perintah atau hukum kasih itu kalau berasal dari subjek kasih, subjek mengasihi kita yang adalah manusia, itu sifatnya adalah merespon, balik mengasihi. Begitu. Bukan lalu seolah-olah saya mempunyai kapasitas mencintai yang begitu luar biasa, begitu istimewa, begitu besar. Lalu saya mengasihi, mengungkapkan cintaku padamu. Bukan. Belum sehebat itu kita. Yang mengasihi itu sebenarnya adalah Tuhan Allah. Nah, kita dipanggil untuk balik mengasihilah pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Nah begitu, saudara-saudara. Lah Pak, ini kaitannya apa? Kaitannya Anda semua, kita ini diharapkan untuk menyambut, merespon Tuhan Allah yang mengasihimu, yang mengasihi kita. Loh Pak, kalau saya tidak merespon mengasihi Allah bagaimana? Patah hati dia. Masa sih dirimu akan membuat sesuatu yang kemudian menjadikan Tuhan yang begitu mengasihi tanpa syarat, agape itu namanya. Mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa pamrih. Syarat kagak, pamrih tidak. Yang mengasihi saja.
Seperti kalau seorang bapak mengasihi, memberi, menghadiahi, menganugerahi apa saja. Bayangkan, kalau ada seseorang yang berkarakter begitu, berniat begitu, berperilaku begitu, memberi, mengasihi tanpa syarat, tanpa pamrih. Kemudian yang diberi gak ngereken, no reken. Saudara, ya apa kira-kira rasanya itu? Loh Pak, Tuhan kan maha kuasa, jadi paksalah. No way. Bagaimana mengasihi harus dipaksa. Bagaimana mencintai lo harus dipaksa. Apa yo kelakon? Cinta paksaan bulian. Lah apa begitu? Nah, saudara-saudara, itu prinsip dasar bahwa kita ini dipanggil, Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengasihi. Balik mengasihilah dikau kepada Tuhan Allahmu. Kurang lebih begitu nuansa maknanya kalimat itu. Balik mengasihilah dikau kepada Tuhan Allahmu. Jangan tanya karenanya. Latar belakang kita mau merespon mengasihi itu. Apa saja yang tidak diberikan dalam rangka mengasihi itu. Dari Tuhan. Jadi persoalan kita, saudara-saudara, adalah persoalan merespon mengasihi. Merespon mencintai. Ayolah, kalau menurut gambar kita di sini, sesama kita, ayolah jangan buat Tuhan itu patah hati. Dia tidak bisa memaksa, sebab cinta tidak untuk dipaksakan. Pada dasarnya cinta itu oke. Dia oke kepada kita. Dia oke akan jadi apa kita. Kalau kita pernah mendengar istilah bahwa Tuhan Allah itu yang maha Rahman dan Rahim. Dulur Muslim mengenal dengan baik itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu. Jadi karakter utama Tuhan yang maha menganugerahi itu berikan, hadiahkan, anugerahkan, rahmati dia. Apapun. Seperti seorang bapak. Yang kedua, terima dia kalau dia enggak jelas-jelas, kalau dia enggak genah, kalau dia belum kunjung beneh, kalau dia belum kunjung sempurna. Terima dia. Sang Maha Rahim, Allah yang rahimi, itu maksudnya. Dan Anda, saudara-saudara, saya, kita, sebagai manusia, kalau mendapatkan perlakuan Allah yang begitu bersabar, selalu memberi kesempatan, itu seperti hanya seorang ibu sejati yang menerimamu.
apapun, siapapun dirimu. Lah, jadi apa lagi dong Pak? Sebagai yang memberi anugerah, apa saja diberi. Kalau aku gak nyaut-nyaut, gak segera-segera, gak sempurna, ya aku ditompo. Jadi bagaimana? Jadi responlah dia dengan cintamu. Itu yang dimaksudkan. Mungkin pertanyaannya tinggal sedikit begini. Bagaimana kira-kira melatih kita agar kita bisa merespon, dan respon kita itu adalah respon mencintai, mengasihi. Mazmur 90 ayat 4, saudara, itu juga adalah bacaan bagi kita hari ini. Saya baca sedikit kutipan itu. 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudara, pemazmur dalam penghayatan ini sangat khas. Waktu mengasihi itu, waktu merespon dengan mengasihi, sikap mengasihi itu bukan berlama-lama. Sangat singkat. Hanya bagaikan kemarin sore. Atau tadi pagi. Kalau menurut ungkapan Mazmur 90, 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Jadi saudara-saudara, hitungan mengasihi itu begitu lama pun rasa kemarin. Maka respon kita, jawaban kita, mengasihi balik kita kepadanya, tidak usah ditunda sedetik pun. Itu kira-kira idenya. Jadi sekarang maunya Tuhan terima kasih. Terima kasih saja. Tuhan kami bersyukur, bersyukurlah. Jadi tidak ada sikap kita secuil pun, sedetik pun yang bukan merupakan respon kita mengasihi dia. Okelah Tuhan, terima kasih atas semuanya. Saudara, ini cerita hari ini. Saya pagi ini seperti biasanya, ya kira-kira jam 4 sudah terjaga. Lalu kira-kira jam 5 lebih, hampir setengah 6, yang terdengar adalah celing gitu. Celing lalu pior gitu. Apa itu? Gelas pecah. Itu gelas yang biasanya saya pakai untuk minum. Karena di rumah saya itu ada bocah kecil-kecil. Jadi maunya rupanya nirokno kagungnya minum dengan gelas itu. Iseng-iseng rupanya dia dipakai minum. Nah, naruhnya ini gak patek cetok, gak patek permono. Begitu taruh lalu lari, celeng, celing, celeng, wes sudah bubrah. Oke lah, bocah itu. Mungkin pikirannya saya tidak tahu apa. Yang saya bayangkan hanya sekedar mau meniru kakungnya.
Saya biasanya pakai gelas itu dipakai oleh dia. Sudah, sekarang gelas itu tidak ada lagi. Berkeping-keping. Lalu respon saya apa, saudara? Persis setelah saya membaca selesai bagian ini. Oke, ya wes, saya parani ke sana. Kenapa? Dia hanya nunjuk-nunjuk. Memang baru 1,5 tahun. Nunjuk-nunjuk, oh pecah. Pecah. Oke, yes, kamu duduk di sini. Lalu saya ngepel. 5:30 itu sudah mulai ngepel. Khusus untuk gelas kesayangan yang pecah tadi itu. Ya. Itu ekspresi saya. Ya wes lah. Gitu, saudara. Nah, saya menghayati sekilas sangat kecil saja. Ya sudah. 5:30 ting, ter, pecah, ya sudah diparani sana. Kenapa? Tunjuk-tunjuk, oke, saya pel, selesai. Wis. Tidak udah saya tunda nanti diskusi dengan kakaknya, dengan ibunya. Ini kok bisa sampai, tidak, kesuwen. Sekarang saja. Berespon sekarang. Nah, saudara-saudara, dalam gambar yang besar, kita sebagai orang muda sedang menghayati ulang bahwa hari-hari ini kita menjelang atau dalam suasana Sumpah Pemuda. Poinnya di situ. Secara khusus kita diajak untuk memberi perhatian pada urusan cinta. Bahwa kita dipanggil untuk balik mengasihilah Tuhan. Itu kuncinya. Kalau sikap kita terhadap Tuhan yang begitu sebagai bapak, begitu sebagai ibu, mengasihi kita, begitu rupa, maka respon Anda, oke lah, terima kasih Tuhan. Bikin sesuatu, lakukanlah. Saat itu juga, detik itu juga. Sebagai ungkapan cintamu, responmu kepada Bapa surgawi, kepada ibunda surgawimu itu. Nah, dengan begitu, maka saudara-saudara, ungkapan-ungkapan cintaku kepada sesamaku. Pemuda pada waktu sekian tahun yang lalu bersumpah untuk kemerdekaan, untuk kesatuan, kebulatan bagi seluruh pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Di situ poinnya. Oke lah, apa yang bisa saya lakukan? Lakukan. Dan itu semua dasarnya ialah mengasihi. Balik mengasihi. Semoga kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, semakin hari semakin dilandasi, diwarnai oleh praktek kehidupan yang tanda petik hanya berbalik mengasihi Tuhan. Saat ini juga. Detik ini juga. Tidak usah ditunda detik yang kedua. Sekarang. Nah, dengan demikian, maka panggilan Ibu Pertiwi, panggilan Republik, dan seterusnya, saudara-saudara, itu akan terlahir dari niat, dari motivasi balik mengasihi. Karena Tuhan yang jauh sebelumnya banyak hal sudah dilimpahkan, disediakan sebagai karunia itu bagi kita. Bahwa kasihi, saya mengasihi.
bahwa Tuhan oke kepadaku, saya juga berbalik oke kepada Tuhan. Kepada sesama otomatis. Otomatis betul apa? Betul. Contohnya mungkin hanya sekadar ngepel jam 6 pagi. Karena gelas kesayangan dijatuhkan remuk. Ada alasan untuk kecewa, tapi ya sudahlah. Disakiti mungkin, dikecewakan barangkali, tapi okelah, saya merespon dengan ungkapan mengasihi. Nah, akhirnya saudara-saudara diucapkan selamat kepada Anda semua, orang-orang muda yang tidak asing dengan lagu cinta itu. Balik kasihilah, balik cintailah, beresponlah secara positif. Selamat mencintai, selamat mengasihi. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita sejenak. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Kami silakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat, dan bagian terakhir kita akan berdoa Bapa kami. Tuhan, kami bersyukur anugerah terhebat bagi kami, sejarah kemanusiaan, peradaban, adalah cinta-Mu, kasih sayang-Mu, anugerah-Mu, dan kelapangan jiwa-Mu untuk menerima kami. Ajarlah kami untuk sekadar merespon, membalas, menyambut cinta-Mu yang terhebat itu
yang selalu menganugerahi kami dan mempercayai kami dan bersedia menggaransi kami, menerima kami. Terima kasih ya Tuhan. Sanggupkanlah kami sebagai generasi muda Republik Indonesia untuk kembali pada penghayatan paling awal bahwa kami semua ada sebagai bangsa semata-mata karena anugerah Tuhan. Kemerdekaan semata-mata anugerah Tuhan. Keberhasilan adalah anugerah Tuhan. Bahwa sejumlah sejarah Republik kami ada juga kegagalan, tetapi Tuhan tidak pernah jera atas kami. Tuhan menerima kami, permohonan ampun dari kami atas kegagalan dan penyelewengan kami sebagai bangsa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan jadikanlah kami sebagai generasi muda, orang muda, siapa saja warga Republik untuk sungguh tahu bersyukur kepadamu. Bahwa ungkapan syukur itu berupa ungkapan mengasihi sesama warga bangsa, sesama manusia. Tambahkanlah semangat itu kepada kami, ya Tuhan. Para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan menolong, memberkahi, menjadi pengikat bagi kami dalam kebersamaan kami untuk berjuang bersama. Berjuang mengasihi, mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan mampukanlah ungkapan-ungkapan cinta kasih kepada sesama menjadi semakin murni bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Perkenankan juga kiranya kami berdoa atas pergumulan kami sebagai warga bangsa. Sampai saat ini kami masih harus berjuang, bertahan, mengatasi, memulihkan kondisi kami karena pandemi global COVID-19. Berkahilah kami semua Bapa dan mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh merespon dengan respon mengasihi apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar apalah kiranya doa kami ya Tuhan, yang semua ini kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Datanglah kerajaanmu.
Dengan sukacita, marilah kita memberikan ungkapan syukur hati sambil mengingat nats persembahan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kiranya apa yang kita persembahkan tidak hanya persembahan yang berbentuk uang saja, tetapi kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita, sehingga kehadiran kita dapat membuat orang lain menaikkan syukur kepada Allah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pada hari ini ya Bapa, kami bersyukur boleh berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, pada hari ini kami sudah mempersembahkan persembahan yang telah kami siapkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini boleh harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan persembahan ini. Kiranya Tuhan juga berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Boleh Engkau beri hikmat, kebijaksanaan, takut akan Engkau dalam mempergunakan persembahan ini sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh rindu untuk selalu mempersembahkan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, lewat perkataan kami, pemikiran kami, lewat apapun yang boleh kami kerjakan. Terima kasih Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kiranya Tuhan mau memakai kami sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, marilah kita berdiri. Pergilah, beritakanlah firman melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sambil mengingat pesan firman Tuhan dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 dan 10. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Mari kita bersama bernyanyi
dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Marilah bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Saudara, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Sumber Kekuatan memenuhi engkau dengan kekuatan bagai burung Raja Wali. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Sahabat sejati, sehingga meluaplah semangatmu oleh kekuatan Roh Kudus untuk menjadi pelaku kebenaran. Amin. Saat teduh bagi kita semua, dan pada akhirnya diucapkan selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda. Tuhan memberkati dan salam patunggilan untuk saudara-saudara. Silakan duduk.